Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Ayu Budiati, MPPN, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit atau mereview sedikit terkait hasil dari tugas kelompok kami, itu kelompok 2, tentang analisis IFAS dan EFAS, matriks SWOT, kuadran strategi, dan juga scorecard dari PT Bank BRI. Oke, yang pertama di sini ada analisis IFAS dari PT Bank BRI, di mana strength atau kekuatan dari Bank BRI ini adalah yang pertama, jaringan kantor dan layanan BRI ini sangat luas hingga ke pelosok. Nah, bobotnya dari strength yang pertama ini adalah 0,15, selanjutnya ada ratingnya yang mencapai 4, dan juga skornya itu 0,6, di mana keterangannya adalah kekuatan utama untuk menjangkau nasabah, mikro, dan UMKM. Selanjutnya kedua dari strengthnya adalah kualitas SDM dan kemampuan manajemen resiko yang baik, di mana di sini menyangkut SDM-nya atau ini adalah merupakan faktor internal man, yang dimana bobotnya adalah 0,12 dan juga ratingnya itu mencapai 3 dengan skor 0,36. Nah, jadi si SDM ini berpengalaman terutama pada segmen mikro. Lalu yang ketiga selanjutnya adalah digital banking, di mana digital banking dan teknologi pelayanan di mana terus berkembang. Ini tuh termasuk dalam faktor internal machine atau method, di mana ini bobotnya adalah 0,12, ratingnya mencapai 3 dan juga skornya adalah 0,52, di mana faktor internal machine tadi itu memperkuat transformasi digital melalui BRIMO. Selanjutnya adalah witness dari IFAS PT Bank BRI, yang ini yang pertama adalah ketergantungan besar pada segmen kredit mikro. Ini itu termasuk faktor internal money di mana bobotnya ini 0,1 dengan rating rendahnya adalah 2 dan juga skornya itu hanya 0,2, di mana money ini, faktor internal money ini sangat menjadi kelemahan karena adanya risiko tinggi bila terjadi perlambatan ekonomi mikro seperti itu. Selanjutnya yang kedua ada kualitas layanan dan promosi digital belum merata di seluruh daerah. Nah, ini masuk ke faktor internal market, di mana bobotnya itu hanya 0,1 juga dan ratingnya pun rendah di 2 dan skornya juga rendah teman-teman di 0,2, sehingga faktor market ini tuh masih terdapat gap pelayanan di beberapa wilayah, apalagi kalau misalkan di daerah perkotaan dengan di daerah desa. Nah, itu sangat ketara sekali gapnya. Selanjutnya di sini ada faktor eksternal dari PT Bank BRI ini atau EFAS-nya. Yang pertama itu peluang atau opportunity-nya adalah pertumbuhan di sektor UMKM yang terus meningkat di Indonesia ini dengan bobot 0,15 dan ratingnya sangat tinggi karena ini merupakan peluang mencapai 4 dan juga skornya kalau dikalikan itu 0,6. Nah, perubahan sektor UMKM ini berpeluang besar karena BRI ini adalah market leader kredit mikro. Selanjutnya yang kedua adalah perkembangan teknologi digital dan meningkatnya adopsi fintech, di mana bobotnya itu 0,13, terus ratingnya itu mencapai 4 dengan skornya 0,52, di mana itu membuka ruang inovasi layanan digital seperti BRIMO dan juga Kilola. Selanjutnya yang ketiga adalah dukungan pemerintah terhadap inklusi keuangan dan digitalisasi perbankan, di mana bobotnya itu 0,12 dengan rating yang cukup tinggi juga di 3. Lalu ada skornya itu di 0,36, di mana faktor eksternal itu regulasi itu dimudahkan sehingga perluasan akses keuangan ke masyarakat bisa menjadi peluang dan dilakukan secara optimal. Selanjutnya faktor eksternal yang menjadi ancaman, yang pertama itu ada persaingan ketat dari bank digital dan juga fintech lending dengan bobotnya 0,15 dan ratingnya itu di 3 dan skornya itu di 0,3, di mana ini tuh menjadi tantangan karena si fintech ini menawarkan layanan cepat, mudah, dan murah. Lalu yang kedua itu ada ketidakpastian ekonomi global yang berdampak pada sektor UMKM, di mana bobotnya itu ada di 0,15, ratingnya juga ada di 3 dan skornya itu ada di 0,3, di mana faktor eksternal yang satu ini tuh menjadikan UMKM rentan terhadap inflasi dan juga adanya perlambatan ekonomi. Terus yang ketiga itu risiko keamanan cyber dan penipuan digital yang semakin meningkat, di mana bobotnya itu ada di 0,1, ratingnya di cukup rendah di 2 dan skornya itu di 0,2, di mana hal ini itu menimbulkan tingginya transaksi digital, meningkatkan ancaman cyber attack. Selanjutnya berdasarkan skor total dari IFAS dan EFAS, itu IFAS skor totalnya itu ada di 1,88 dan EFAS itu ada di 2,28, di mana ini tuh lebih PT Bank BRI ini lebih ke arah growth atau pertumbuhan. Nah, berdasarkan kuadran PT Bank BRI yang berada di growth, itu kita merumuskan strength dan opportunity-nya menjadi 3 strategi. Yang pertama itu mendatangi UMKM dan buka layanan kredit di tempat usaha. Dengan implementasinya adalah mantri-mantri BRI ini turun langsung ke pasar dan desa, survei usaha di lokasi, pengajuan KUR atau kredit mikro diproses di tempat, dan PJ-nya adalah divisi mikro dan jaringan. Selanjutnya yang kedua adalah strategi pasang BRIMO dan KRIS di usaha nasabah secara langsung, di mana implementasinya ini dilakukan dengan cara pegawai BRI ini bantu install BRIMO di HP pelaku UMKM, daftarkan KRIS dan cetak kode QR-nya, ajarkan juga terima pembayaran digital, dengan PJ-nya adalah divisi digital banking. Selanjutnya adalah strategi yang terakhir dari strength dan opportunity ini adalah dirikan lebih banyak agen briling di warung atau toko atau desa. Dengan implementasinya dilakukan dengan cara rekrut pemilik warung atau toko jadi agen briling, sediakan mesin EDC atau dan pelatihan, jadikan pusat layanan keuangan desa, di mana untuk strategi ini tuh dipegang oleh divisi keuangan inklusif. Lalu yang kedua adalah buat produk dan opportunity yang untuk UMKM menengah, di mana bukan hanya upgrade dan yang sistem digital saja, tapi menengah juga implementasinya dengan cara cek cabangnya yang paling sering error. Lalu yang kedua strateginya adalah buat produk kredit baru dari UMKM menengah, dan bukan hanya di UMKM yang profesionalnya saja, tapi menengah juga dibantu untuk UMKM-nya. Lalu yang kedua strateginya adalah buat produk baru untuk UMKM menengah, dan UMKM menengah, dan sini hanya mikro saja, tapi tapi dibantu untuk UMKM-nya dengan cara survei buat UMKM. Lalu yang kedua strateginya adalah buat rancang skema kredit baru untuk UMKM menengah, dan sini bukan hanya strategi ini itu dipegang saja, tapi pengembangan menengah juga. Selanjutnya yang ketiga adalah strategi edukasi dan promosi layanan digital ke lalu yang kedua strateginya adalah buat proses itu dengan cara kredit baru untuk UMKM menengah. Jadi bukan hanya menggunakan BRIMO dan KRIS saja, tapi selanjutnya itu juga dibantu untuk UMKM-nya. Lalu yang kedua strateginya adalah selanjutnya itu kredit baru untuk UMKM menengah, dan sini bukan hanya dari strategi ini adalah BRIMO saja, tapi menengah juga di
Selanjutnya di sini ada strategi untuk strength dan threat, di mana strategi itu mengarah ke pertumbuhan juga. Yang pertama itu adalah hybrid expansion. Dengan melakukan implementasinya adalah menerapkan prinsip digital atau physical dan plus digital untuk menjangkau nasabah pedesaan yang belum sadar akan digital. Nah, di situ diharapkan untuk bisa bersaing di pasar urban dengan fintech via agen building dan juga BRIMO, di mana PJ pada strategi ini adalah direktur digital dan IT banking. Nah, selanjutnya adalah risk adaptive financing, di mana implementasi ini dilakukan dengan cara melatih sumber daya manusianya untuk mengembangkan model kredit dinamis berbasis data real time sektor UMKM, di mana PJ pada strategi ini adalah direktur risiko dan kepatuhan divisi pengembangan UMKM dan data analitik. Nah, selanjutnya strategi yang ketiga adalah cyber security framework, di mana implementasi itu dilakukan dengan cara dengan autentifikasi multifaktor atau MFA, kemudian security operation center atau SOC secara real time, dan juga enkripsi end to end data serta pelatihan anti phishing massal untuk karyawan dan nasabah yang aktif, di mana PJ pada strategi ini adalah Chief Information Security Officer atau CISO, Direktur Digital and IT dan tim manajemen risiko. Selanjutnya adalah di sini ada strategi untuk weakness dan threat, di mana strategi yang pertama adalah dengan diverifikasi bisnis ke segmen SME dan menguatkan layanan digital. Implementasi itu dilakukan dengan cara memperluas kredit SME melalui Brispot, meningkatkan efisiensi berbasis data serta memperkuat pendampingan UMKM agar lebih kompetitif dari fintech. Di sini penanggung jawabnya adalah Direktorat Bisnis Mikro dan Kecil, Direktorat SME Divisi Digital dan juga Teknologi. Selanjutnya ada standarisasi layanan digital dan peningkatan promosi berbasis lokasi dengan implementasi menyeragamkan SOP layanan digital di seluruh cabang, lalu menguatkan pelatihan digital serta meningkatkan stabilitas BRIMO untuk mendukung UMKM di kondisi ekonomi yang tidak pasti. Lalu dengan PJ-nya adalah Direktorat Jaringan dan Layanan Divisi Digital Banking, Cabang dan Agen Billing. Lalu yang ketiga adalah memperkuat keamanan digital dan juga perlindungan transaksi nasabah. Dengan implementasinya adalah si BRI-nya menerapkan keamanan berlapis, audit berkala, dan edukasi anti scam atau menekan risiko penipuan digital. Dengan strategi ini dipegang oleh Divisi Cyber Security dan Divisi Keamanan Informasi. Selanjutnya di sini ada balance scorecard dari PT Bank BRI, di mana keuangan PT Bank BRI ini mencapai 96,4% dengan fokusnya itu kinerja keuangan dan profitnya, keuntungannya. KPI-nya adalah pertumbuhan laba bersih dan pendapatan berbasis fee, NPL rendah, dan juga pertumbuhan kredit dan DPK, dan juga BOPO-nya membaik. Selanjutnya yang kedua ada kepuasan masyarakatnya itu mencapai 98%, di mana fokus ini kepuasan nasabah dan juga kualitas layanan yang diberikan oleh BRI-nya. Dengan KPI-nya adalah kepuasan layanan digital, kecepatan pelayanan, dan juga pengalaman nasabah serta penyelesaian komplain dan juga pertumbuhan nasabah baru. Selanjutnya ada pendidikan dan pelatihannya itu mencapai 86,5%, dengan fokusnya adalah kompetensi si pegawai BRI dan juga inovasi digital. Dengan KPI-nya adalah program pelatihan SDM dan sertifikasi inovasi digital seperti BRIMO, API atau data analytics-nya, budaya kerja Brilliant Way, dan peningkatan kapasitas teknologi dan juga digitalnya. Selanjutnya ada standar operating prosedur, udah ini mencapai 92,8%, dengan fokusnya adalah proses operasional bank dan efektivitas sistem. Lalu KPI-nya adalah kecepatan proses kredit dan approval, efisiensi transaksi digital, keamanan sistem dan fraud prevention, peningkatan kualitas proses operasional cabang. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.